Perkenalkan, nama saya Chandrisa, NIM 190002465 dari kelas Ilmu Dakwah F. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa melaksanakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya, kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya kita cari ilmu itu dengan cara yang benar. Kita memahami dengan pemahaman yang benar, dan kita sampaikan dengan yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan memahaminya yang benar artinya memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama ahlussunnah wal jamaah dan menyampaikan ilmu dengan benar. Artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, tidak ditambahi, dikurangi, atau disalahgunakan. Menjaga amanah harta adalah yang paling penting. Tapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaiknya memperlakukan ilmu dengan tidak amanah, mendampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Khianat dalam masalah ilmu dampaknya jauh lebih berbahaya. Karena dalam masalah harta memanglah menimbulkan banyak sekali kerugian. Tapi kerugian yang diakibatkan hanya bendawi dan duniawi. Sifatnya hanya sementara. Sedangkan kerugian yang diakibatkan khianat dalam ilmu, khianat kaitannya dengan ukhrawi dan bisa menyebabkan kesengsaraan yang sifatnya abadi di akhirat. Hadirin yang berbahagia, seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi orang banyak. Menyampaikan ilmu secara serempangan dan hanya berdasarkan hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang yang terjerumus dalam kesengsaraan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita diingatkan dan diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyampaikan sesuatu yang kita tidak ketahui. Allah melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu dalam firman-Nya, dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Quran Surat Al-Isra 36. Di antara sikap amanah dalam menjaga ilmu adalah tidak malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu. Pada saat tidak mengetahui sesuatu persoalan, terutama yang berkaitan dengan agama, apa yang dilakukan Imam Malik bin Anas bisa menjadi teladan bagi kita semua. Suatu ketika beliau didatangi seseorang yang membawa daftar 48 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 6, dan selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, beliau menjawab 16 dan 32 pertanyaan. Sisanya beliau tanpa malu dan gengsi mengatakan
saya tidak tahu. Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i. Beliau berjuluk Imamu Daril Hijrah, puncak pemimpin para ulama kota Madinah. Beliau tidak hanya berhasil mencetak para ulama besar sekaliber Imam Syafi'i. Di samping itu, dari madrasahnya lahir pula para wali besar sekaliber Imam Duzunnun al-Misri, Taus bin Ibrahim, yang salah satu kata mutiaranya dalam akidah selalu didengungkan dan dinaungkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Apapun yang terbayang dalam benakmu, maka Allah tidak menyerupai itu. Jika ulama setingkat Imam Maliki saja sama sekali tidak merasakan malu dan gengsi mengatakan saya tidak tahu, kenapa kita semua merasakan kehilangan harga diri untuk mengatakan saya tidak tahu dalam hal-hal yang memang kita tidak tahu. Sok tahu terutama dalam masalah agama hanya memberikan keuntungan sesaat yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Sok tahu atau mengetahui padahal dia tidak tahu dalam masalah agama hanya akan menimbulkan kerugian, baik kerugian diri maupun kerugian orang lain. Seseorang yang menjawab pertanyaan seputar agama tanpa dasar ilmu akan dijauhkan dari rahmat Allah, dilaknat oleh para malaikat langit dan bumi, dan terjatuh ke dalam salah satu dosa besar. Baginda Nabi menegaskan, barang siapa berfatwa berbicara agama tanpa dasar ilmu, maka ia dilaknat oleh para malaikat di langit dan di bumi. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Rezeki kita sudah dijatahkan oleh Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita tidak akan bertambah atau berkurang dengan sebab apapun. Ajal kita juga telah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak akan bisa dipercepat atau ditunda barang sesaat pun dengan sebab apapun dan oleh siapapun. Demikianlah ceramah singkat pada hari ini yang penuh berkah ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.